Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 7 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Tia Fatima, tempat tugas sebagai guru bimbingan konseling di SMKN 1 Talaga. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik layanan bimbingan kelompok dengan tema Mari Belajar Etika Berkomunikasi. Mohon bimbingan, saran, dan masukannya dari Bapak dan Ibu dosen penguji demi kesempurnaan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Gimana ujian kemarin? Alhamdulillah lancar ya. Semoga nanti hasil ujiannya itu sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Dan sepertinya ini sekarang karena kalian itu sudah selesai ujian, jadi lebih plong gitu ya. Ya, dari wajah-wajahnya sudah mulai rileks gitu. Tinggal menunggu liburan saja ya, tinggal menunggu liburan saja. Nah, Ibu mengucapkan banyak terima kasih sekali karena kalian sudah mau gitu ya menyempatkan waktu untuk hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelumnya ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Ini baru pertama kali ya? Ya, ini baru pertama kali. Nah, tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai kegiatan ya, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Kira-kira siapa yang ingin memimpin doanya? Ya, oke, boleh. Ibad, sok silahkan pimpin doa dulu. Sebelum melaksanakan kegiatan, alangkah baiknya dan sebaik-baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih sekali Ibad karena tadi sudah memimpin doa. Nah, untuk kita saling mengakrabkan ya, lebih untuk mencairkan suasana, Ibu ingin kita memulai perkenalan dulu ya. Kalian bisa mulai perkenalan dengan menyebutkan nama kalian, nama lengkap kalian, kemudian panggilan kalian itu, terus nanti dengan kalian bisa menyebutkan ciri khas kalian dalam berbicara. Contohnya, nama saya Tia Fatima, panggilan saya Tia, ciri khas saya dalam berbicara, saya selalu lugas dalam berbicara ya. Oke, kira-kira mau mulai dari siapa dulu? Saya, Bu. Oke, silahkan mulai dari Ibad, nanti muter ya ke sini, langsung ke terakhir Afifah ya. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badruddin Humaydi, nama panggilan saya Ibad. Ciri khas saya dalam berbicara yaitu terlalu cepat. Terlalu cepat, ya. Ciri khas dalam berbicaranya terlalu cepat gitu ya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Aldi Putuwinata, nama panggilan saya Aldi. Ciri khas saya dalam berbicara yaitu sering menundukkan kepala. Sering menundukkan kepala. Jadi kalau misalkan berbicara itu menundukkan kepala ya, tidak melihat ke yang lawan bicaranya. Ya, oke, baik. Silahkan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Retno Angelina, nama panggilan saya Angel. Ciri khas saya dalam berbicara yaitu suka nggak angger, Bu. Nggak anggar ya. Nggak anggar itu nggak tetap ya. Ya, bahasa dicampur-campur antara bahasa Sunda dan bahasa Indonesia gitu. Oke, boleh. Silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Raina Ayu Panjani, nama panggilan saya Raina. Ciri khas saya dalam berbicara suka ada logatnya, Bu. Ada logatnya. Jadi ciri khasnya punya ciri khas tersendiri ya. Iya. Contohnya gimana? Contohnya kayak kalau ngomong tuh gimana ya, Bu? Ada legok gitu, ada cengkok kalau di ini ya, di dangdut gitu ya. Jadi ini kalau misalkan ini dari bicara apa itu ciri khas dari daerah tertentu atau dari daerah tertentu? Ya, dari Raina. Raina itu orang Panyingkiran. Panyingkiran ya, tahu. Jadi ada ciri khasnya sendiri. Oke, selanjutnya boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi, nama panggilan saya Repi. Repi aja. Singkat ya namanya Repi, panggilannya Repi juga. Ciri Ciri khas khas suami Bella. saya terlalu ini tuh Bu, Cepat. cepat. Iya, terlalu cepat ya. Terlalu cepat tadi sama seperti Ibad ya. Berarti kalau ngomong itu terlalu cepat seperti itu. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Repa. Panggilan saya Repa. Pak, Ciri khas saya kalau berbicara kadang suka ngegas. kadang suka ngegas. Iya. Kalau yang ini Repi kembar ya. Yang satu terlalu cepat, yang satu terlalu ngegas. Jadi ada memiliki karakteristik sendiri ya, meskipun kembar seperti itu. Silahkan, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipa, sering dipanggil Ipah. Ciri khas berbicara saya lemah lembut. Lemah lembut, wah lemah lembut sekali ya, emang terlihat gitu ya untuk Afifa itu dalam berbicara ciri khasnya lemah lembut. Nah tadi Ibu menanyakan apakah kalian sudah pernah melakukan gitu ya, mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya, tadi jawabnya belum ya. Nanti Ibu jelaskan di sini. Jadi kenapa kalian Ibu undang untuk datang di sini gitu ya, untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu nanti ada sejumlah kelompok di mana nanti antara guru BK dan kalian gitu ya, anggota kelompok itu saling berdiskusi untuk membahas satu permasalahan. Nah, untuk topik yang akan kita diskusikan di bimbingan kelompok kali ini adalah terkait etika berbicara. Jadi kenapa tadi Ibu menanyakan ciri khas kalian dalam berbicara itu seperti apa ya? Karena sangat berkaitan sekali dengan materi yang nanti akan Ibu sampaikan, yaitu terkait dengan etika berkomunikasi ya, etika berbicara atau etika berkomunikasi seperti itu. Nah, sebelum melanjutkan ke kegiatan nanti, ke kegiatan inti, Ibu akan melakukan ice breaking dulu ya, biar kalian itu merasa tidak terbebani, kalian itu bisa lebih semangat, lebih ceria ya. Untuk ice breakingnya nanti kalian ikuti yang Ibu katakan ya. Jadi apa yang keluar dari ucapan Ibu gitu, kalian ikuti. Misalkan ayam bebek bebek, kalian ikuti. Ayam bebek bebek, jadi kalian ikuti ayam bebek bebek gitu ya, atau bebek bebek ayam. Nanti kalian pokoknya ikuti apa yang Ibu katakan ya, mengerti ya? Oke, uji konsentrasinya mulai. Ayam bebek bebek, Ayam bebek bebek. bebek bebek ayam. Bebek bebek ayam. Ayam bebek ayam bebek. Ayam bebek ayam bebek. Ada berapa ayam? Jangan dijawab dua dong, ikuti yang Ibu katakan ya, Ibu ikuti yang Ibu katakan ya. Jangan dijawab atau jangan dihitung jumlah ayamnya ya. Oke, sekali lagi. Ayam bebek bebek. Ayam bebek bebek. Ayam bebek ayam bebek. Ayam bebek ayam bebek. Bebek ayam bebek ayam. Bebek ayam bebek ayam. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Oke, baik, tepuk tangan untuk semuanya ya. Kalian sudah sangat konsentrasi sekali ya. Meskipun tadi agak bingung juga seperti itu. Nah, di sini untuk Ibu akan menjelaskan juga aturan-aturan ya yang harus kita semua taati ya. Terutama untuk kalian sebagai anggota kelompok. Yang pertama itu nanti ketika kalian ingin menyampaikan pendapat atau ketika kalian ingin berbicara, boleh angkat tangan terlebih dahulu ya, angkat tangan terlebih dahulu. Terus kemudian kita harus saling menghargai pendapat dari temannya kayak gitu. Boleh nanti saling menanggapi juga boleh seperti itu. Nah, untuk kesepakatan waktunya kita sepakati mau berapa lama ini? Sekitar 45 menit cukup? Cukup ya. Nanti karena Ibu yakin apakah nanti setelah ini ada kegiatan lain? Ada ya, ada yang tidak ada seperti itu. Jadi nanti kita sepakati saja untuk waktunya itu adalah 45 menit. Untuk langkah-langkahnya sendiri tadi sudah Ibu jelaskan, ada langkah-langkahnya tadi kita sudah memulai langkah awal ya, berdoa, perkenalan. Nah, nanti kita akan memasuki ke langkah inti seperti itu. Nah, Ibu tanyakan kepada kalian, apakah sudah siap ya menerima belajar gitu ya, berdiskusi, ada nanti menerima materi dari Ibu?
Siap ya? Siap ya? Siap menyimak gitu ya. Siap menyimak, nanti menyimak dengan seksama. Kalau misalkan memang ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan seperti itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terkait etika berbicara. Judul dari materinya adalah Mari Belajar Etika Berkomunikasi dengan Baik. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu ingin menanyakan kepada kalian terlebih dahulu, apa sih yang kalian ketahui terkait etika berkomunikasi? Ada yang bisa jawab? Ya, oke, Afifah. Tata cara dalam berbicara. Tata cara dalam berbicara. Oke, siapa lagi? Ada yang mau jawab? Angel. Aturan dalam berbicara. Ada siapa lagi? Tidak ada? Oke, tadi ada tata cara dalam berbicara, terus aturan dalam berbicara. Memang semuanya itu benar ya. Jadi etika berkomunikasi itu terkait dengan tata cara berbicara, aturan berbicara, dan sopan santun dalam berbicara ya, dalam berkomunikasi ya. Untuk di sini, untuk pengertiannya sendiri, etika berkomunikasi itu adalah penghubungan kehidupan, salah satu ekspresi dari karakter, sifat, atau tabiat seseorang untuk saling berinteraksi, tidak hanya berkaitan dengan tutur kata yang baik, tetapi harus berangkat dari niat tulus yang diekspresikan. Maksudnya apa? Jadi ketika kita berbicara itu tadi bukan cuma sopan santun ya, tapi harus ada apa? Harus ada niat yang tulus. Kadang kalian ngerasa nggak kalau misalkan teman gitu ya, ketika ngomong kalau nggak ada niat yang tulus mah kayak apa sih? Ngegas gitu ya. Kalau misalkan ya meskipun sopan mungkin bahasanya, tapi ternyata ngegas gitu. Tadi siapa yang suka ini? Repa yang enggak, tapi bukan berarti nggak tulus ya. Tapi memang sudah karakter saja seperti itu. Oke. Nah, terus bentuk etika komunikasi. Nah, di sini bentuk etika komunikasi itu berkaitan dengan tutur kata yang baik, terus kesabaran. Nah, gitu ya. Niat tulus yang diwujudkan dalam bentuk ketenangan dan empati dalam berkomunikasi. Nah, maka dari itu dengan bentuk etika komunikasi tersebut akan menciptakan komunikasi yang saling berharga, perhatian, dukungan secara timbal balik. Jadi bentuk etika komunikasi itu pasti dengan kata-kata yang baik ya, bukan kata-kata yang kasar ya. Contohnya apa? Kalau misalkan kata-kata yang kasar itu bisa keluar nama-nama hewan gitu, kebun binatang. Meskipun Bu udah biasa Bu, ini udah sama teman kayak gitu ya, udah biasa Bu sama teman, tapi tetap saja kita harus menjaga etika kita dalam berbicara ya, dalam berkomunikasi. Bukan hanya dalam berkomunikasi saja ya. Kalau misalkan etika itu kita semua juga harus menjaga etika bertingkah laku dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian ini fungsi etika dalam berkomunikasi. Nah, etika komunikasi ini berfungsi sebagai penciptaan dan evaluasi dalam segala aspek yang dimana etika dan komunikasi terdapat dalam proses interaksi manusia, baik itu disengaja atau tidak disengaja sebagaimana manusia menjalani hidupnya. Jadi fungsi etika komunikasi itu sebagai bentuk penciptaan ya, artinya dalam sebagai sarana saling silaturahmi seperti itu ya, saling bersilaturahmi. Sekarang gini, kalau etika komunikasinya kurang baik, kira-kira proses silaturahminya itu akan seperti apa? Kurang ini juga ya, terlalu banyak konflik nanti ya. Kalau misalkan ada orang kan yang mudah tersinggung ya, ada orang yang sensitif seperti itu. Nah, kemudian ini sifat etika berkomunikasi, yaitu yang pertama penghormatan terhadap seseorang tanpa memandang umur, status atau hubungan dengan si pembicara. Kemudian penghormatan terhadap ide, perasaan dan maksud orang lain. Yang ketiga, sikap suka memperbolehkan dan keterbukaan pikiran yang mendorong kebebasan berekspresi. Kemudian yang terakhir, terlebih dahulu mendengarkan dengan cermat dan hati-hati sebelum menyatakan persetujuan atau tidak disetujui. Maksudnya apa? Nah, dari sifat-sifat ini, ketika kita berbicara itu ingat harus apa? Jangan memotong pembicaraan orang. Kalau misalkan kalian mau bertanya gitu ya, ya nanti ini dulu bilang punten dulu atau apa dulu, jangan langsung menyambar pembicaraan gitu. Ada di sini yang seperti itu?
Ada nggak? Ada aja ya, ada gitu. Oke, nah untuk materinya seperti ini ya. Tadi itu singkat aja, secara singkat saja yang Ibu sampaikan. Nah, Ibu ingin tahu dari kalian gitu, kira-kira pengalaman yang pernah atau yang sering kalian alami dalam kaitannya dengan etika berkomunikasi. Siapa saja yang mau menyampaikan pengalamannya? Ya. Oke, Raina. Ya. Baik. Kalau saya punya teman, kalau semisalkan saya lagi bicara tuh suka dipotong pembicaraannya, Bu. Ya, oh jadi ada teman ketika Raina berbicara suka memotong pembicaraannya. Ya. Itu pengalaman Raina. Ada lagi yang mau menyampaikan pengalamannya? Oke, ini Repi ya. Ya, Repi. Bu, saya punya teman, kalau ditanya malah jawab kamu nanya. Oh iya, ada teman kalau misalkan ditanya kamu nanya gitu ya. Jadi itu ikut-ikutan tren seperti itu ya. Kalau misalkan Bu, saya ada teman dan hampir semuanya ya, bahkan mungkin bukan ke Reva aja ya, Ibu nanya juga ada gitu ya, murid gitu ya sama Ibu tanya, kamu nanya gitu kan, itu bukan suatu etika komunikasi yang baik ya. Meskipun Bu udah lagi ngetren gitu ya, meskipun lagi ngetren, kita tetap harus tahu gitu ya mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Kira-kira kalau misalkan ditanya dan sama guru terus jawabannya kamu nanya, itu sopan nggak? Enggak. Meskipun ikut-ikutan tren itu kurang begitu baik seperti itu. Nah, di sini Ibu ada satu video gitu ya terkait etika berkomunikasi. Nanti kalian bisa mengamati video itu, bisa mencermati kira-kira etika yang baik itu seperti apa dan yang buruk itu seperti apa. Halo Bu, ya, apakah Ibu besok bisa mengajar di kelas D301 Bu? Ya Bu, sudah saya tarikan kelasnya Bu. Oke, Ibu bisa ya? Oke, siap, terima kasih Bu. Halo, assalamualaikum Bu. Iya, ini Gufron dari kelas 12 PJ Etika ingin mengkonfirmasi apakah Ibu bisa datang besok hari Senin jam 11.10 Bu? Ya Bu, di ruang D301. Oke Bu, terima kasih, selamat sore. Kelompok kita belum kerja tugas etika Pak. Oh iya? Kapan mau kerja? Nah, kapan ini? Minggu depan ditunggu. Oh iya Pak nih. Adik, Gimana? kita belum kerja tugas etika Pak. Tunggunya kapan? Minggu depan. Minggu depan. Sekarang tanggal berapa ya? Yo, sekarang ini aja. Ayo, Yuk. Jadi, aku mau tanya dong, caranya yang ini gimana ya? malah yang ini. Ya. Jadi ini kan sekali itu sama ini. Oh iya. Sebelah bagi sama yang ini. Jadi, mau tanya dong, yang ini nama limanya? Malah yang ini. Ya. Ini jadi yang ini dikali sama yang ini dulu. Oh ya. Lalu dibagi, dimasukkan ke sini lagi. Oke. Iya, dimasukin lagi. Lalu kan udah ketemu juga, ya udah dipilih aja ada nggak di sini. Oh. Kalian udah tahu komunikasi belum? Sana yuk. Baiklah, materi hari ini cukup. Apakah ada yang ditanyakan? Oh, tanya dong Bu. Bu, pekerjaan kemarin di lokasi itu saya kurang jelas Bu. Bisa dijelasin lagi nggak Bu? Baiklah, cukup untuk materi hari ini. Apakah ada yang
kelas yang kemarin, dapatkah Ibu menjelaskan kembali? Ya, jadi tugasnya itu silakan kelompok Anda tag video sesuai dengan tema yang telah diberi. Lalu hasilnya akan dikirim ke email Ibu. Masih, Bu. Resume siapa ini? Video 0. Kenapa nggak kau pakai? Kau nggak tahu peraturan di sini? Kau nggak ngerti? Ya, tahu. Pakailah sekarang. Ya, nanti kita berpakai. Ini resume siapa ini? Yang bukan. Kenapa dicopot kan? Panas sih. Pakai aja lah. Apa? Daripada nanti ngapain? Oh iya. Pakai aja. Ya. Kasih deh. Oke. Oke, baik, sudah cukup jelas ya videonya. Nah, kira-kira siapa yang mau ini menyimpulkan tadi yang dari video tadi, apa saja yang bisa diambil gitu ya? Pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa diambil ya? Ya, oke, Aldi. Pelajaran yang harus diambil adalah kita tahu bahwa sopan santun terhadap orang yang berkomunikasi. Iya, jadi kita harus tahu sopan santun terhadap orang yang berbicara. Tadi akan ada contohnya, ada apa aja tadi contohnya? Ya, coba. Berbicara depan dosen. Berbicara depan dosen. Tadi yang ditampilkan video itu seperti apa videonya? Pas mau bicara langsung nyelonong aja ke depan, atau juga tadi menghubungi dosen. Kalau misalkan kalian ini berarti menghubungi guru ya. Kalau misalkan menghubungi guru, contohnya ketika menelpon itu langsung menanyakan ke intinya. Tapi seharusnya itu apa dulu? Iya, salam dulu. Terus perkenalkan diri dulu. Misalkan contohnya, ya Bu, ini saya Angel gitu ya, dari kelas berapa gitu, ingin menanyakan tugas yang kemarin ya. Ada nggak di sini kalau misalkan menghubungi, siapa yang sering menghubungi guru? Yang biasanya sekretaris nih atau ketua kelas? Ibad, ya Ibad. Kalau misalkan menghubungi guru itu Ibad, kalau ini suka seperti apa? Iya, masih ini langsung ke intinya saja gitu. Iya. Kalau WA langsung tanya, Bu mau masuk nggak, kayak gitu, bener nggak? Iya, suka masih seperti itu. Ya, ya. Tapi alangkah lebih baiknya Ibad itu atau yang lainnya juga ya, alangkah lebih baiknya ketika berkomunikasi. Ini komunikasi itu bukan hanya berbicara antara misalkan Ibu dengan Revi seperti ini tatap-tatapan, bukan, tapi berkomunikasi juga misalkan melalui ini gadget gitu ya dan lain sebagainya, karena konteksnya itu sangat luas sekali untuk berkomunikasi seperti itu. Nah, di sini setelah tadi kalian melihat video gitu ya dan menyimak gitu materi yang Ibu sampaikan, di sini Ibu ada LKPD ya, ada LKPD lembar kerja peserta didik. Jadi nanti Ibu meminta kalian untuk bisa merefleksikan gitu ya etika berkomunikasi kalian itu selama ini seperti apa. Jadi nanti kalian ini di sini Ibu minta mengisi gitu ya, isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Ibu bagikan dulu, nanti setelah itu Ibu jelaskan cara mengisinya ya. Oke, di sini ada kalian tulis nama dulu ya, tulis nama, terus kelas. Oke. Nah, di sini yang pertama itu ada terkait etika komunikasi yang diterapkan. Jadi Ibu minta kalian di sini untuk bisa merefleksikan gitu ya, etika komunikasi yang sudah kalian terapkan itu seperti apa, yang baiknya itu seperti apa, yang buruknya seperti apa. Nah, kalau misalkan untuk menilai diri sendiri itu terkadang susah, kalian bisa saling komunikasi dengan teman. Misalkan Angel bisa tanya ke Raina atau ke teman-teman yang lainnya ya. Ibad juga bisa tanya ke teman-teman yang lainnya, dan yang Reva, Revi, Apipah semuanya juga ya. Jadi saling menilai gitu ya. Karena kadang kita itu tidak tahu kalau misalkan kita harus menilai diri sendiri ya. Yang tahu itu kadang orang lain gitu. Kemudian ini yang kedua, penyebab etika komunikasi kalian itu belum baik karena apa?
misalkan karena lihat di media sosial tadi yang seperti tadi pengalamannya Revi gitu ya, ditanya temannya malah jawabnya kamu nanya gitu ya, itu kan efek dari mengadaptasi ya, mengimitasi dari media sosial gitu yang kurang baik itu, misalkan penyebabnya seperti itu, atau karena sudah terbiasa dari kecil gitu ya melihat lingkungan yang berbicaranya seperti itu. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga, hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika komunikasi. Kira-kira apa sih yang seharusnya gitu yang dapat kalian lakukan untuk bisa memperbaiki etika komunikasi kalian yang masih kurang baik gitu ya. Kalau misalkan yang baiknya tetap dipertahankan, ini yang masih kurang baik atau yang masih buruk, misalkan membiasakan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan terus atau apalah pokoknya, boleh saling berdiskusi kalau misalkan kalian mengalami kesulitan ya. Ibu kasih waktu 10 menit, cukup? Cukup ya, oke silahkan ya. Nanti setelah kalian mengerjakan, Ibu minta kalian untuk membacakan hasil dari refleksinya ya, refleksi dari ini LKPD ya. Bu, saya yang buruknya ada berapa gitu kan, di sini kolomnya ada berapa ya? 4 gitu, tapi cuman ada 3 atau ini nggak apa-apa ya, boleh 2 atau 3 kayak gitu ya. Yang penting kalian bisa merefleksikan gitu ya, menilai gitu, saling menilai boleh temannya kayak gitu. Boleh kalau ada yang kurang dimengerti nanti bisa ditanyakan saja. Misalkan penyebabnya itu Rina sering lihat media sosial jadi suka ikut-ikutan gitu, boleh. Atau karena memang dari kecil gitu sudah ini melihat contoh-contohnya yang kurang baik, misalkan seperti itu. Sudah? Belum? Sudah selesai? Sudah, oke. Sudah ya, tadi kalian berarti sudah merefleksikan gitu ya, etika yang selama ini kalian terapkan, yang baiknya seperti apa, yang buruknya seperti apa, kemudian penyebabnya. Nah, Ibu ingin kalian membacakan hasil ya dari pekerjaan kalian ya, hasil dari apa yang telah kalian tuliskan gitu ya, terkait etika komunikasi yang sudah kalian terapkan selama ini. Boleh dimulai dari siapa dulu? Apipah ya? Etika komunikasi yang diterapkan yang baiknya teh suka sering berbicara teh dengan kata-kata yang sopan. Terus kalau yang buruknya teh kadang suka motong pembicaraan orang lain karena terburu-buru. Oke. Udah. Kalau penyebab etika komunikasi belum begitu baik karena pergaulan bebas, lihat video scroll TikTok gitu. Terus hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika komunikasi teh harus bisa menghargai pendapat orang lain sedang bicara. Oke, baik. Selanjutnya Reva. Etika komunikasi yang diterapkan yang baik, saya tidak suka memotong pembicaraan orang lain. Iya. Yang buruk suka tidak memperhatikan orang kalau berbicara. Penyebab etika komunikasi belum begitu baik mungkin karena lingkungan sehari-hari. Yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika komunikasi mungkin dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam berbicara sehari-hari. Revi berarti ya. Etika komunikasi yang diterapkan baik, saya selalu berbicara dengan kata yang baik. Ya, selalu berbicara dengan kata yang baik. Buruk, kadang saya suka memotong pembicaraan orang. Memotong pembicaraan orang lain, ya. Kemudian penyebabnya, kira-kira penyebab etika komunikasi belum begitu baik karena di lingkungan. Karena lingkungan, ya. Pasti faktor penyebab utamanya itu adalah lingkungan. Kemudian hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika komunikasinya itu apa? Biasakan menggunakan bahasa yang sopan. Etika berkomunikasi saya yang baik, saya suka berbicara sopan sama yang lebih tua. Terus saya selalu menghargai pendapat orang lain. Oke, bagus. Kalau yang buruknya, saya kalau berbicara kadang suka menggunakan bahasa kasar ketika sama teman. Iya. Terus saya kadang kalau mendengar kalau lagi
berbicara terus mendengar lawan bicaranya, kadang suka masih main HP. Masih suka main HP ya. Oke. Penyebab etika komunikasi belum begitu baik karena terbawa oleh lingkungan sekitar dan media sosial. Oh, ya. Faktor utamanya adalah lingkungan dan media sosial. Terus hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika komunikasi yaitu lebih memperhatikan di saat ada yang berbicara dan harus lebih berbicara sopan sama siapapun. Oke, bagus ya. Luar biasa sekali ya, Raina. Etika berkomunikasi yang diterapkan yang baik, selalu menggunakan bahasa yang sopan, selalu memperhatikan orang di saat berbicara, selalu menghargai pendapat orang lain. Terus yang buruk, selalu bicara kurang baik, jarang memperhatikan di saat orang yang lagi berbicara. Iya, jarang memperhatikan saat orang berbicara, main HP misalkan seperti itu ya. Penyebab etika komunikasi belum begitu baik, sering melihat handphone, Bu. Sering melihat handphone. Ya, karena lingkungan juga. Lingkungan juga, ya. Jadi karena pengaruh media sosial dan lingkungan. Seperti itu. Hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika komunikasi, lebih memperhatikan di saat orang menyampaikan pendapat, saran, dan menerima kritikan dari orang lain. Ya, lebih menghargai ketika ada orang yang berbicara. Seperti oke, bagus. Aldi. Etika komunikasi yang diterapkan yang baik, intonasi dalam berbicara tidak terlalu keras. Yang buruk, berbicara tidak serius. Penyebab etika komunikasi belum begitu baik, selalu meremehkan lawan berbicara. Hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika komunikasi, harus menghargai lawan berbicara. Harus menghargai lawan berbicara, ya. Etika komunikasi yang diterapkan yang baiknya, saya suka berbicara dengan bahasa sopan. Contohnya kalau mau berbicara suka izin dulu. Terus yang buruknya suka berbicara terlalu cepat dan suka memotong pembicaraan orang. Oke, suka memotong pembicaraan orang lain. Ya, penyebab etika komunikasi belum baik karena kurang terlalu dekat dengan orang yang mau diajak berbicara dan terlalu kaku. Terlalu kaku. Hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika. Yang pertama, kita harus memahami orang terlebih dahulu. Yang kedua, kita perlu lebih dekat lagi agar ketika berbicara tidak kaku. Contohnya sering ketemu. Dengan sering ketemu, sering ngobrol ya. Oke, kalian sudah sangat luar biasa sekali ya. Tadi mampu merefleksikan gitu etika komunikasi yang baiknya seperti apa, yang buruk seperti apa. Terus kalian juga sudah mampu kira-kira ini tadi penyebabnya itu seperti apa dan hal yang dapat kalian lakukan untuk memperbaiki etika komunikasinya itu seperti apa. Nah, dari tadi yang kalian sampaikan, Ibu merangkum gitu ya. Kebanyakan sering tidak fokus ketika diajak berbicara ya, terus sering memotong pembicaraan, terus karena sudah dekat dengan teman gitu ya, terlalu dekat, jadi sehingga ya udah menghilangkan apa sih etika berbicara dan sama-sama teman ini kayak gitu ya, teman juga tidak akan tersinggung. Nah, kemudian tadi penyebabnya juga atau apa yang paling utama adalah faktor lingkungan ya, faktor lingkungan dan faktor dari media sosial ya, karena sekarang itu sudah canggih dan hampir 24 jam kalian mengakses media sosial gitu ya, hampir 24 jam kalian mengakses media sosial. Nah, yang ingin Ibu tekankan di sini adalah tadi ketika kalian faktor ya, lebih ke faktor penyebabnya adalah kalian mungkin merasa terlalu dekat dengan temannya, terus tadi karena media sosial. Nah, kalian kan sekarang ini sudah ada di fase SMA ya, usia SMA gitu ya. Seharusnya kalian itu mungkin nanti bisa lebih bijaksana lagi ketika boleh kalian itu searching media sosial. Terus yang sedang tren, karena di TikTok atau di mana lagi, Instagram gitu ya, yang paling banyak itu TikTok sama Instagram ya, yang sedikit-sedikit viral gitu ya. Jadi kalian itu harus bisa lebih bijak lagi ya, karena apa? Memang sih di usia kalian gitu ya, di usia remaja kalian ini sangat ingin mencoba istilahnya, tahu banyak hal. Ada cara ngomongnya kayak gini, jadi aja udah ikut-ikutan aja biar terlihat ngetren gitu ya, terlihat gaya. Boleh, kalian boleh seperti itu, cuman ingat harus tahu penempatannya. Jadi Ibu harapkan
kalian bisa gitu ya. Tadi kan sudah menuliskan hal-hal yang bisa, yang seharusnya kalian lakukan gitu untuk memperbaiki etika komunikasi kalian ya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, sejauh ini mungkin untuk materinya sampai sini saja ya, kita berdiskusi terkait etika berkomunikasi. Nah, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan kegiatan kita. Hasil dari kegiatan kita ini, kita belajar tentang apa aja tadi, terus hal-hal yang dilakukan apa aja. Siapa kira-kira? Ya, Aldi ya, Aldi ya, silakan. Ya, tadi belajar kita dari kegiatan ini, kita apa? Hal yang harus diambilnya? Sopan santun ya, sopan santun dalam berbicara. Terus apa lagi? Tata caranya itu harus tadi seperti apa? Kan tadi sudah lihat videonya juga ya. Terus apa lagi? Intonasinya juga ya, boleh. Jadi kesimpulannya dari kegiatan kita hari ini, kita belajar terkait etika berbicara gitu ya, etika berkomunikasi ya, etika berkomunikasi. Nah, Ibu harapkan setelah kalian belajar ini, kalian bisa mempertahankan etika komunikasi kalian yang baiknya, membuang yang buruknya. Terus tadi yang sudah rencana kalian yang sudah kalian sebutkan di sana, hal-hal yang untuk memperbaiki etika komunikasinya, silakan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu kemarin sudah share ya linknya ke Angel untuk evaluasi. Silakan diisi untuk evaluasinya, diisi terlebih dahulu sebelum nanti kita mengakhiri kegiatan ini. Sudah di-share semuanya? Ya, sok silakan diisi. Di sana ada evaluasi gimana sih, apakah ada perubahan gitu ya setelah kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini gitu ya. Itu kalian jawabannya antara sangat sesuai, cukup sesuai atau kurang sesuai gitu ya. Silahkan kalian isi untuk evaluasinya. Oke, sudah ya. Oke, sudah diisi ya. Terima kasih kalian sudah mengisi lembar evaluasinya. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini cukup di sini saja ya. Ibu harapkan ini bisa menjadi kalian belajar gitu ya, belajar terkait etika berkomunikasi. Jangan sampai nanti setelah kalian belajar tentang terkait etika berkomunikasi, kalian masih mempertahankan yang buruk-buruknya saja. Nanti untuk tindak lanjutnya sendiri, Ibu akan memantau nih orang-orang yang di sini gitu ya, anggota-anggota kelompok yang di sini yang sudah ikut bimbingan kelompok terkait etika berkomunikasi, apakah ada perubahan atau tidak gitu ya dalam berkomunikasinya nanti. Ya, cukup sekian saja. Mungkin dari Ibu silakan untuk siapa yang mau pimpin doa? Aldi ya? Iban lagi? Oke, Iban lagi boleh. Silakan pimpin doa penutup dulu ya. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya dan sebaik-baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.